Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Nugraheni dengan NIM 23100260015 dari Prodi Kedokteran Gigi. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai materi kalimat efektif. Yang pertama, ada pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu merepresentasikan pikiran atau perasaan pihak penulis atau pembicara, serta sanggup menimbulkan gambaran yang sama tepatnya kepada pendengar atau pembaca. Kalimat efektif yang akan dituliskan atau diucapkan hendaknya memperhatikan ciri-ciri kalimat efektif, yaitu diantaranya kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Yang kedua, ada unsur-unsur kalimat efektif. Yang pertama adalah subjek. Subjek adalah bagian dari klausa yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Salah satu contoh dari subjek adalah rumah Andi besar, di mana rumah Andi adalah subjek. Yang kedua ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan atau tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku atau tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Salah satu contoh dari predikat adalah kucingku belang 3, di mana belang 3 merupakan predikat. Selanjutnya yang ketiga adalah objek. Objek adalah sebuah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif. Yang keempat adalah pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Yang kelima adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Pengisi keterangan adalah frasa nominal. Selanjutnya, yang ketiga adalah ciri-ciri dari kalimat efektif. Jadi, ciri-ciri dari kalimat efektif yaitu yang pertama, memakai diksi yang tepat atau penggunaan kata yang tepat. Yang kedua, memiliki unsur pokok atau penting, minimal subjek predikat. Yang ketiga, taat kepada tata aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Yang keempat, melakukan penekanan ide pokok. Yang kelima, mengacu kepada penghematan penggunaan kata. Yang keenam, memakai kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah memakai variasi struktur kalimat. Selanjutnya ada syarat kalimat efektif. Jadi, sebuah kalimat dikatakan efektif jika telah berhasil menyampaikan informasi, pesan, dan gagasan dari penulis atau pembicara kepada pembaca atau pendengar. Agar penulis atau pembicara dapat menerapkan penggunaan kalimat efektif, terlebih dahulu harus memahami syarat kalimat efektif. Ada beberapa syarat kalimat efektif, yaitu syarat yang pertama ada kelogisan, yang kedua keparalelan, yang ketiga ketegasan, yang keempat kehematan, yang kelima ketepatan, yang keenam kecermatan, yang ketujuh kepaduan, dan kedelapan adalah keharmonisan. Berikut adalah penjelasan dari beberapa syarat kalimat efektif tadi. Yang pertama, ada kelogisan. Kalimat yang logis adalah kalimat yang sesuai dengan logika, masuk akal, dan dapat diterima dan dipahami menurut penalaran. Beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman penyusunan kalimat efektif yang memiliki kelogisan sebagai berikut. Ada kalimat pasif dan aktif harus jelas. Lalu, subjek dan keterangan harus jelas. Pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. Subjek tidak ganda dan predikat tidak didahului kata yang. Yang kedua ada keparalelan atau kesejajaran. Paralel artinya sejajar atau setara. Dalam tataran bahasa,
Paralelisme adalah kesejajaran antara dua atau lebih kata, kalimat, atau unit bahasa lain yang menjadi unsur penting struktur tata bahasa yang efektif. Predikat kalimat majemuk setara rapatan harus paralel. Artinya, jika kata kerja, harus kata kerja semuanya. Jika kata benda, harus kata benda semuanya. Yang ketiga, ada ketegasan. Kalimat yang efektif harus jelas menunjukkan ide, gagasan, atau informasi yang ingin disampaikan ke pembaca. Untuk itu, unsur-unsur yang ingin ditonjolkan sebaiknya diletakkan di awal kalimat. Yang keempat, ada kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi dari kalimat tersebut. Kalimat yang hemat mengeliminasi kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu sehingga menjadi efektif. Selanjutnya yang kelima adalah ketetapan. Ketetapan yang dimaksud di sini ialah pemakaian diksi atau pemilihan kata harus tepat. Ketetapan pemakaian kata meliputi pemakaian kata harus tepat, kata berpasangan harus sesuai, dan menghindari peniadaan preposisi. Yang keenam, ada kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Selanjutnya yang ketujuh ada kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Kalimat yang disusun secara padu akan membantu pembaca memahami makna secara utuh dan jelas. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menyusun kalimat yang padu. Antara lain, ada kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen verbal atau aspek verbal pasien, dan di antara predikat, kata kerja dan objek penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Selanjutnya ada syarat kalimat efektif yang terakhir atau yang kedelapan adalah keharmonisan. Keharmonisan kalimat yang artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi kalimat efektif. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.